Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang hak asasi manusia atau sering kita sebut dengan HAM. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Afif Ismail, yang kedua Ataya Fatarani, yang ketiga Fitri Novitasari, dan yang keempat Muhammad Zainal Arifin. Teman-teman, kita sering mendengar istilah hak asasi manusia disebut di media atau di media sosial. Apalagi jika ada kasus seperti pembungkaman orang yang mengkritik pemerintah, pemukulan demonstran oleh polisi, atau korban yang menuntut keadilan atas kasus pelanggaran yang terjadi di masa lalu. Tapi sebenarnya, apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir. Hak dasar ini bersifat universal, berlaku di mana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja. Hak asasi manusia tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau bahkan negara lain. Hak asasi manusia diperoleh dari penciptanya, yaitu Tuhan, dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Hak asasi manusia juga merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia. Oleh sebab itu, hak asasi harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak manusia yang langsung diberikan Tuhan sebagai hak yang kodrati. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya, memiliki sifat suci dan mendasar. Menurut John Matterson, hak asasi manusia adalah hak yang ada pada setiap manusia. Tanpa HAM, manusia mustahil bisa hidup sebagai selayaknya manusia. Bayangkan bila manusia hidup tanpa adanya HAM, maka hak-hak orang lain akan direbut. Terjadinya tindakan yang tidak dilandasi dengan kesadaran serta tanggung jawab, tidak adanya saling menghargai antar manusia, tidak ada yang namanya moral, etika, dan lain-lain. Menurut Miriam Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Bersifat universal, dimiliki tanpa adanya perbedaan, entah itu jenis kelamin, suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Menurut Profesor Kuncoro Probo Pranoto, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya. Tidak bisa dipisah dari hakikatnya, sebab hak asasi manusia bersifat suci. HAM menurut Undang-Undang. Secara yuridis, menurut Pasal 1 Butir UU Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi hukum atau legal equality rights. Hak untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintahan. Yang kedua, hak asasi pribadi atau personal rights. Hak hidup, hak bebas bergerak, hak bebas menyatakan pendapat, hak bebas aktif dalam suatu organisasi, dan hak bebas untuk memilih, memeluk agama dan kepercayaan masing-masing sesuai dengan aturan negaranya. Kemudian, yang ketiga adalah hak asasi politik atau political right. Hak asasi politik adalah hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak mendirikan partai politik, serta hak mengajukan petisi dan kritik atau saran. Yang keempat, hak asasi sosial budaya atau social culture right, yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Yang kelima,
hak asasi ekonomi atau property right. Hak asasi ekonomi yaitu hak memiliki sesuatu, hak menjual dan membeli sesuatu, hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak, dan hak memiliki pekerjaan. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, adalah hak asasi peradilan atau procedural right. Hak asasi peradilan adalah hak mendapat perlakuan yang adil dalam penggeledahan, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum. Kemudian, lanjut ke macam-macam pelanggaran HAM. Yang pertama, kejahatan genosida atau genocide. Kejahatan genosida termasuk dalam jenis pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi International Criminal Court. Genosida merupakan sebuah pembantaian secara massal atau besar-besaran yang secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud dan tujuan untuk memusnahkan hingga punah bangsa tersebut. Kejahatan kemanusiaan. Kejahatan manusia ini merujuk pada jenis pelanggaran HAM pada tindakan pembunuhan massal yang terjadi secara sistematis yang meluas ditujukan pada suatu kelompok penduduk sipil yang meliputi aksi pembunuhan, pemerkosaan atau perbudakan seksual, pemindahan paksa penduduk, penganiayaan, perampasan berat atas kebebasan fisik, perbuatan tak manusiawi yang mengakibatkan penderitaan berat atas mental dan fisik. Lalu ada juga pelanggaran HAM yang ringan. Adapun pelanggaran HAM ringan adalah bentuk pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa, namun harus tetap dilindungi karena sangat berbahaya bagi individu. Adapun macam-macam HAM ringan meliputi melakukan penganiayaan, melakukan hal yang berakibat dapat mencemarkan nama baik seseorang, lalu menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara, melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan. Mungkin demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan presentasi ini, kami dari kelompok 7 mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.